setelah sekian lama aku nggak bikin video, akhirnya aku bikin video hari ini. Aku harap kalian baik-baik aja. Terus aku harap di tahun baru ini kita bisa sama-sama memperbaiki diri. Terus kita bisa sama-sama menjadi orang yang lebih baik lagi. Terus di 2021 ini semoga aja dunia makin baik-baik aja, terlepas dari virus corona ini. Semoga cepat berakhir, terus kita bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasa, nggak terus-terusan di rumah. Pokoknya intinya semoga tahun ini itu menjadi tahun yang lebih baik lagi, amin. Oh ya, kalian pernah nggak sih ngerasa kalian tuh insecure banget sama orang lain? Ketika ngeliat orang lain itu kalian tuh ngerasa kayak kalian tuh insecure banget gitu sama diri kalian ketika ngeliat orang lain gitu loh. Kalau aku pribadi ya, karena nggak tahu kenapa aku tuh serasa gitu ya kan, kalau misalnya lihat orang-orang yang lebih kurus, terus kayak lebih wajahnya bersih, putih, cantik, kita selalu merasa insecure. Atau enggak kita tuh kayak insecure gitu sama pekerjaannya dia, terus kayak temen-temennya dia gitu. Pasti kalian pernah dong yang ngerasa namanya insecure. Kata insecure ini pasti sering banget kita gunain ketika kita mengungkapkan kekurangan kita. Dalam ilmu psikologi, insecure itu adalah emosi yang terjadi jika seseorang menganggap dirinya itu inferior atau lebih rendah daripada orang lain. Maksudnya itu insecure itu rasa tidak percaya diri kita dalam segala aspek atau segala kondisi. Bisa juga insecure itu terjadi ketika kita sedang malu, terus kita merasa sedang bersalah, terus kita merasa kurang, atau kita ngerasa tidak mampu untuk menjadi seperti dia. Setiap manusia pasti pernah yang namanya ngerasa insecure, tapi itu merupakan hal yang wajar dalam tahap yang bisa kita kendalikan. Kalau terlalu berlebihan, insecure itu bisa menjadi sesuatu yang jatuhnya kayak kita kurang bersyukur sama apa yang udah kita punya. Kenapa sih kita bisa ngerasa insecure? Pertama, karena pergaulan atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita adalah makhluk yang bersosialisasi. Itu kita punya yang namanya teman, terus punya yang namanya tetangga, terus kita punya yang namanya teman sekolah, terus kita punya teman kerja atau teman-teman yang lainnya. Pasti pernah sekali atau sering banget kita ngerasa kalau misalnya kita melihat teman kita ngerasa nggak pede gitu kan. Terus kita ngerasa kayak ada apa sih yang kurang dari diri aku gitu. Terus kita jadi terus membandingkan diri kita dengan mereka. Aku juga pernah kok ngerasa yang namanya insecure ketika lagi sama teman-teman aku. Menurut aku itu masih wajar, masih dalam tahap yang aku bisa kendaliin. Tapi perlu diingat juga kalau misalnya kita terlalu berlebihan dalam insecure untuk melihat orang lain atau membandingkan diri kita dengan orang lain, itu malah jatuhnya enggak baik. Yang ada diri kita itu makin terpuruk, makin jatuh terlalu dalam dengan keinsecurean kita. So open your mind and try out of your comfortable zone. Kedua, itu kita terlalu sering open sosmed. Gak bisa dipungkirin ya, di zaman kita sekarang itu apa-apa selalu di sosmed. Kita mencari inspirasi juga dari sosmed, kita mencari informasi juga dari sosmed. Terus kalau misalnya kita punya bisnis juga dari sosmed. Gak bisa dipungkiri kita untuk tidak membuka setiap hari sosmed. Terus kalau misalnya kita buka sosmed, yang pertama kali yang kita buka adalah mencari kehidupan orang lain. Gak bisa dipungkiri pasti kita kayak kepo lah sama si ini, kepo lah sama si itu. Terus kita ngerasa kayak, kok bisa ya hidup dia tuh kayak gini, kok bisa ya dia enak banget ya, padahal dia cuma nyantumin kayak foto dia cuma liburan atau gimana gitu kan. Tapi kita mikirnya kok enak banget ya jadi dia. Terus kayak ada keinsecurean gitu di dalam diri kita. Jujur awalnya aku ketika buka sosmed aku juga kayak gitu. Tapi sekarang aku kayak udah nggak terlalu main sosmed banget. Karena aku mulai belajar kayak belum tentu seseorang memposting foto mereka di sosmed itu adalah kebenaran dari diri mereka. Bukan berarti kayak lo harus insecure sama mereka gitu. Enggak. Lo bisa jadi diri lo sendiri. Ketiga, terlalu banyak overthinking. Jangan terlalu banyak mikir yang enggak deh. Terlalu mikir kayak terlalu insecure banget sama diri kalian ketika kalian harus membandingkan dengan orang lain. Enggak, kalian cukup jadi diri kalian aja. Terlalu overthinking itu enggak bagus buat kesehatan mental kita. Kalian tuh harus tetap di zona kalian positive thinking karena itu baik buat mental kalian. Remember,
everything will be okay. Asal kamu percaya, terus berusaha, terus berdoa sama Tuhan. Keempat, kata-kata orang lain. Aku cuma mau bilang sama kalian, please jangan dengerin kata orang lain yang buruk-buruk tentang kamu, yang banding-bandingin kamu sama orang lain. Terus jangan masukin ke hati kata-kata orang lain itu tuh cuman kayak menjatuhkan kamu lebih terlalu dalam ke insecurean. Ingat, gak semua kata-kata orang lain itu perlu kamu masukin ke hati. Cukup kayak masuk kuping kanan, terus keluarnya kuping kiri gitu. Udah selesai gitu aja, gak perlu kalian dengerin kata-kata orang lain yang buruk-buruk tentang kalian. Ada gak sih tips buat mengatasi keinsecurean? Pertama, kata-kata positif. Selalu semangatin diri kamu, kayak ngomong di depan cermin atau enggak ngomong sama diri kamu sendiri kalau kamu itu hebat, kalau kamu itu bisa, kalau kamu itu tuh bener-bener cantik, kalau kamu itu bener-bener pinter, kalau kamu itu bener-bener perfect. Cukup kayak peluk diri kamu, ngomong kalau kamu itu bener-bener sempurna. Jadi nggak ada lagi hal yang bisa kamu insecurein karena kamu udah ngomong itu sama diri kamu. Kedua, hindari toxic relationship. Ini bisa terjadi untuk teman, keluarga, terus your boyfriend or girlfriend. Cukup hindari atau jauhi orang-orang yang kayak gini karena mereka itu bisa bikin kamu tambah insecure dengan omongan mereka, karena mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar mungkin dekat sama kamu. Bisa dibilang kamu cukup percaya. Hindari orang-orang yang kayak gitu. Lebih baik kalian tuh kayak cari teman yang bener-bener yang punya positive vibes atau positive thinking, atau yang bisa semangatin kamu lah ketika kamu ngumpul-ngumpul sama mereka, atau enggak ketika kamu juga sedang merasa down. Mereka itu kayak, kamu itu sempurna, kamu itu cantik, kamu itu baik, kamu itu segalanya, kamu tuh gak jelek, kamu itu gak gendut. Cari orang-orang yang seperti itu, karena itu bisa bikin kamu nyaman, terus rasa insecure dalam diri kamu itu hilang. Ketiga, belajar buat love yourself. Dengan mencintai diri kita sendiri, kita tuh bisa lebih banyak bersyukur sama apa yang kita punya, sama apa yang ada di diri kita, tanpa harus kita bandingin diri kita sama orang lain. Keempat, puasa buka sosmed. Boleh sih sesekali kalian itu nggak open sosmed dulu gitu. Menurut aku pribadi, karena aku udah ngalamin hal ini gitu. Ketika kamu puasa buka sosmed, ada kenyamanan tersendiri di diri kamu. Terus kayak ada rasa kamu tuh, oh ternyata gini ya nggak buka sosmed. Karena selama aku buka sosmed, aku selalu kayak insecure gitu loh ketika orang, ih gila baju mereka bagus banget, ih gila badan mereka bagus banget. Terus selalu insecure ketika ngelihat orang bajunya tuh kayak ngepas di badan mereka, terus badan mereka tuh kayak cantik banget gitu. Jadi adalah menurut gue, kalau misalnya gue nggak buka sosmed atau gue puasa sosmed, itu benar-benar bikin gue jadi mengurangi insecurean gue gitu. Semoga kita bisa menjadi orang yang benar-benar bersyukur, terus kita tuh jadi nggak terlalu insecure banget sama diri kita. Semoga video ini membantu kalian yang sedang insecure. Semangat supaya kalian nggak insecure lagi. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye!